Kembali lagi bersama saya, Ivan Silitonga, dengan NIM A1C 320033. Baiklah, saya mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Pendidikan Fisika dari Fakultas FKIP. Di sini saya akan melakukan sebuah simulasi virtual dengan judul efek fotolistrik dengan menggunakan aplikasi PhET Simulation. Baiklah, kita memulai. Kita masuk dengan website yang tertera di atas. Oke. Ini merupakan tampilan awal daripada praktikum tersebut. Baiklah, sebelumnya kita perlu mencentang beberapa grafik supaya kita dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Oke. Jadi pada bagian ini saya akan mengambil data dengan 4 perlakuan. Pertama itu bagaimana sih pengaruh bahan yang berbeda terhadap terjadinya efek fotolistrik. Kemudian kedua, variasi intensitas mempengaruhi efek fotolistrik. Kemudian yang ketiga, pengaruh panjang gelombang dalam pengaruhnya proses terjadinya efek fotolistrik. Dan yang keempat yaitu variasi tegangan listrik terhadap proses terjadinya efek fotolistrik tersebut. Baik, kita mulai pada bagian yang pertama yaitu dengan bahan yang berbeda. Di sini saya akan mengambil intensitas konstan sebesar 50%. Oke, intensitas 50%. Lambda saya ambil 287 nanometer. Dengan tegangan tetap 1,40. Baik, di sini kita akan mencatat arus yang dibentuk oleh intensitas sedemikian rupa. Oke, pada bahan natrium arus yang terbaca yaitu 0,323 ampere. Nah, di sini variabel yang diubah yaitu dari segi bahan. Oke, bahan saya ubah menjadi seng. Dan hal yang terjadi yaitu elektron mulai bergerak melepaskan diri. Sementara arus yang terbaca masih 0. Intensitas 50%, panjang gelombang 287 nanometer. Baik, kita beralih ke bahan platinum. Kita tunggu beberapa saat, apakah yang akan terjadi. Oke, dan ternyata dengan bahan platinum tidak terjadi proses pelepasan elektron, maka arus yang terbentuk adalah 0 ampere. Baik, kita mulai ke bagian yang kedua yaitu intensitas. Pengaruh intensitas cahaya terhadap proses terjadinya efek fotolistrik. Di sini saya masih menggunakan data yang pertama yang bernilai konstan yaitu V konstan sebesar 1,40, lambda tetap sebesar 287 nanometer. Bahan yang saya gunakan adalah natrium.
Oke. Jadi pada saat intensitas 50%, arus yang terbentuk 0,323 ampere. Kemudian bagaimana jika saya rubah menjadi intensitas sekitar 46%? Oke, pada intensitas 46% tersebut, arus yang terbaca yaitu 0,297 ampere. Nah, kita naikkan sedikit levelnya ke tingkat yang lebih tinggi daripada 10, yaitu 734 nanometer. Oh bukan, ini tetap 287, intensitas kita ubah 287, 200. Oke. Intensitas 8% tadi udah. Kemudian kita naikkan intensitas menjadi 100%. Oke. Ketika intensitas 100%, arus yang terbaca yaitu 0,646 ampere. Nah, terlihat bahwa elektron ketika intensitasnya ditingkatkan nilainya, maka otomatis pergerakan elektron tersebut atau banyaknya elektron yang terlepas dari logam natrium akan semakin meningkat. Kita masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu tentang pengaruh panjang gelombang terhadap proses terjadinya efek fotolistrik. Di sini intensitas tetap saya ambil 50%. Oke. Bahan tetap natrium, tegangan tetap 1,40 volt. Kita mulai untuk panjang gelombang yang pertama. Panjang gelombang pertama yaitu 287 nanometer. Ini itu berada di kisaran cahaya ultraviolet seperti cahaya matahari, cahaya fluorescence, dan sebagainya. Oke. Saya menggeser lambda ke angka 463 nanometer. 463 nanometer. Kemudian arus yang terbaca yaitu 0,018 ampere. Oke. Kita naikkan lagi panjang gelombangnya hingga ke daerah cahaya merah. Merah tua. Yaitu 731 nanometer. Nah, pada saat keadaan panjang gelombang 731 nanometer, maka ternyata arus yang dibaca itu 0. Tidak menimbulkan apa-apa. Ini berarti ketika panjang gelombang dinaikkan, yang akan menyinari suatu bahan pada proses terjadinya efek fotolistrik, ternyata akan semakin sukar untuk melepaskan ikatan elektron yang terdapat pada struktur daripada bahan natrium tersebut. Baik, kita mulai ke percobaan yang keempat. Percobaan yang keempat yaitu menggunakan variasi tegangan yang berbeda-beda. Dengan intensitas tetap, saya ambil 50%. Lambda tetap, saya ambil 304 nanometer. Lambda tetap 304 nanometer. Oke, bahan tetap natrium. Intensitas tetap
50%. Sekarang kita akan mengubah tegangannya. Oke, pada saat tegangan 1,40 volt, arus yang terbaca 0,265 ampere. Nah, bagaimana jika saya mengubah tegangan menjadi 0,80 volt? Ternyata arus yang terbaca itu adalah jatuh pada nilai 0,265 ampere. Nah, saya akan mencoba untuk menaikkan tegangannya dengan level yang lebih tinggi, yaitu 8,00 volt. Pada saat 8,00 volt, maka arus yang terbaca tetap 0,265 ampere. Nah, ternyata walaupun ketika intensitas tetap, panjang gelombang tetap, ketika sumber tegangan dinaikkan, maka arus yang terjadi tetap atau konstan. Walaupun sumber tegangan tadi dinaikkan atau diturunkan nilainya, tetap saja hasil yang terbaca konstan pada substansi kuat arus listrik. Jadi, pengumpulan data dengan 4 percobaan telah saya lakukan, yaitu yang bersinggungan dengan bahan yang berbeda terhadap proses terjadinya efek fotolistrik, kemudian diikuti dengan variasi intensitas yang mempengaruhi terjadinya fotoefek listrik, kemudian variasi panjang gelombang, dan variasi tegangan baterai atau sumber arus tersebut. Jadi, grafik ini memberi kita sebuah pencerahan mengenai hubungan antara arus tegangan baterai, arus dan intensitas cahaya, energi elektron, dan frekuensi cahaya. Baiklah, demikianlah praktikum virtual dengan judul efek fotolistrik yang dapat saya lakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi PhET Simulation. Saya juga berterima kasih kepada seluruh dukungan yang telah mendukung saya untuk membuat video ini hingga pada tahap penyusunan laporan nantinya. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.